Dunia kita sedang berada di persimpangan jalan. Kita menghadapi tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketimpangan semakin meningkat, sumber daya semakin menipis. Perubahan iklim mengancam keberadaan kita. Untuk menghadapi badai ini, kita harus memahami beragam pendekatan ekonomi. Dua sistem yang menonjol adalah model Barat dan tradisi Islam. Ekonomi Barat yang dominan selama berabad-abad menekankan kebebasan individu dan kekuatan pasar. Ekonomi Islam yang berakar pada iman dan etika, mengutamakan keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Kedua sistem ini yang sering dianggap terpisah, menawarkan wawasan berharga untuk membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Esai ini mengeksplorasi prinsip-prinsip inti dari kedua sistem, kekuatan dan kelemahannya, dan potensi untuk disatukan. Dengan memahami pendekatan yang berbeda ini, kita dapat mulai membayangkan paradigma ekonomi baru. Sebuah paradigma yang memanfaatkan dinamisme pasar sambil menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Perjalanan dimulai dengan melihat lebih dekat evolusi pemikiran ekonomi Barat. Pemikiran ekonomi Barat memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno. Bentuk modernnya muncul selama abad pencerahan dengan Adam Smith. Smith menganjurkan pasar bebas dan intervensi pemerintah yang minimal. Gagasannya, tangan tak terlihat, menjadi landasan ekonomi klasik. Abad ke-19 menyaksikan kebangkitan kapitalisme industri dan tantangan yang menyertainya. John Maynard Keynes menantang keyakinan tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri. Keynes berpendapat bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk menstabilkan ekonomi. Gagasannya, ekonomi Keynesian, menganjurkan pengeluaran pemerintah dan kebijakan moneter. Keynesianisme mendominasi kebijakan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Stagflasi tahun 1970-an menyebabkan munculnya aliran pemikiran baru. Monetarisme, yang dipimpin oleh Milton Friedman, menekankan peran jumlah uang beredar. Ekonomi sisi penawaran berfokus pada pengurangan pajak dan peraturan. Teori-teori ini sering dikaitkan dengan neoliberalisme, menganjurkan peran pemerintah yang lebih kecil. Evolusi pemikiran ekonomi Barat mencerminkan perjuangan untuk mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Meskipun dominan, ekonomi Barat menghadapi kritik yang semakin meningkat. Salah satu kritik yang paling menonjol berpusat pada ketidaksetaraan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah melebar di banyak negara. Kritik lain berfokus pada eksploitasi sumber daya. Model ekonomi Barat seringkali mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Hal ini mengakibatkan menipisnya sumber daya alam, polusi, dan perubahan iklim. Krisis keuangan tahun 2008 memperlihatkan kelemahan dalam sistem ekonomi Barat. Kritik-kritik ini telah menyebabkan banyak orang mencari model ekonomi alternatif. Ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda. Berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, tradisi Nabi Muhammad, ia menekan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan semua. Tidak seperti ekonomi Barat yang memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai moral dan spiritual, ekonomi Islam mengintegrasikan iman ke dalam semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Inti dari ekonomi Islam terletak pada konsep tauhid, keesaan Tuhan. Prinsip ini menekankan bahwa semua sumber daya milik Tuhan, dan manusia hanyalah pemegang amanah yang dipercayakan dengan pengelolaannya. Konsep ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas dalam usaha ekonomi. Prinsip kunci lainnya adalah khilafah, yang menekankan peran manusia sebagai penjaga bumi. Prinsip ini mendorong kesadaran lingkungan dan praktik berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam menekankan pentingnya adil atau keadilan dalam semua urusan ekonomi. Ini melarang eksploitasi, persaingan yang tidak adil, dan akumulasi kekayaan dengan mengorbankan orang lain. Alih-alih mengutamakan kepentingan pribadi, ekonomi Islam menekankan kerjasama, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ini mendorong kegiatan ekonomi yang menguntungkan masyarakat dan mencegah kegiatan yang merugikan orang lain atau lingkungan. Bagian 5, pilar keuangan Islam, zakat, riba, dan lainnya. Ekonomi Islam memberikan pedoman praktis untuk kegiatan ekonomi. Salah satu pilar terpenting adalah larangan riba atau bunga. Riba dilarang karena dianggap eksploitatif. Keuangan Islam menekankan bagi hasil atau PLS. Mekanisme ini memastikan kedua belah pihak berbagi risiko dan imbalan.
Pilar kunci lainnya adalah zakat, pajak wajib atas kekayaan. Zakat membantu fakir miskin dan yang membutuhkan. Ekonomi Islam mempromosikan praktik bisnis yang etis dan perdagangan yang adil. Ini mendorong investasi dalam kegiatan yang menguntungkan masyarakat. Bagian 6, etika sebagai inti, moralitas dalam ekonomi Islam. Apa yang benar-benar membedakan ekonomi Islam adalah penekanannya pada etika. Nilai-nilai moral bukanlah renungan, melainkan terjalin ke dalam jalinan aktivitas ekonomi. Setiap transaksi, mulai dari jual-beli hingga investasi dan pinjaman, harus mematuhi prinsip-prinsip etika Islam. Kejujuran, transparansi, dan keadilan adalah yang terpenting. Eksploitasi, penipuan, dan penimbunan dilarang keras. Ekonomi Islam menekankan pentingnya memenuhi kontrak, membayar upah tepat waktu, dan menghindari pengambilan risiko yang berlebihan. Ini mendorong bisnis untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kerangka kerja etis ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan setara. Ia berusaha untuk menyeimbangkan kemakmuran materi dengan kesejahteraan spiritual dan kesuksesan individu dengan tanggung jawab sosial. Fokus pada etika ini bukan hanya masalah ketaatan beragama. Itu berasal dari pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia dan keterkaitan masyarakat. Ekonomi Islam mengakui bahwa perilaku etis tidak hanya benar secara moral, tetapi juga bermanfaat secara ekonomi dalam jangka panjang. Bagian 7, menjembatani kesenjangan, menuju masa depan ekonomi yang lebih adil. Tantangan yang dihadapi dunia saat ini, ketimpangan, degradasi lingkungan, dan ketidakstabilan keuangan, menuntut solusi inovatif. Sementara ekonomi Barat telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kekurangannya semakin terlihat. Ekonomi Islam, dengan fokusnya pada keadilan, etika, dan keberlanjutan, menawarkan alternatif yang berharga. Daripada memandang sistem ini sebagai saling eksklusif, ada minat yang berkembang dalam mengeksplorasi potensi untuk sintesis. Mengintegrasikan kekuatan kedua sistem dapat mengarah pada masa depan ekonomi yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Ekonomi Barat unggul dalam inovasi, efisiensi, dan mekanisme pasar. Ekonomi Islam menekankan etika, keadilan sosial, dan pengelolaan lingkungan. Dengan menggabungkan kekuatan ini, kita dapat menciptakan model ekonomi yang lebih seimbang dan holistik. Sintesis ini membutuhkan keterbukaan pikiran dan kemauan untuk belajar dari satu sama lain. Ini melibatkan penyesuaian kebijakan dan praktik ekonomi untuk mencerminkan pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan. Ini juga membutuhkan perubahan pola pikir, beralih dari pandangan materialistis murni tentang kesuksesan, menuju pemahaman yang lebih holistik tentang kesejahteraan. Bagian 8, benih perubahan, perbankan Islam, dan praktik berkelanjutan. Potensi sintesis tidak hanya teoretis. Kita sudah menyaksikan contoh integrasi yang menjanjikan. Salah satu contohnya adalah kebangkitan perbankan dan keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan bebas riba dan bagi hasil telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menawarkan alternatif yang layak untuk perbankan konvensional, menarik pelanggan muslim dan non-muslim yang mencari produk keuangan yang etis dan stabil. Bidang konvergensi lainnya adalah dalam pembangunan berkelanjutan. Ajaran Islam tentang pengelolaan lingkungan selaras dengan gerakan global yang berkembang menuju keberlanjutan. Banyak negara mayoritas muslim berada di garis depan dalam adopsi energi terbarukan dan praktik berkelanjutan, didorong oleh prinsip-prinsip khilafah dan tanggung jawab lingkungan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Barat dan Islam tidak secara inheren tidak sesuai. Dengan merangkul kolaborasi dan inovasi, kita dapat memanfaatkan kekuatan kedua sistem untuk mengatasi tantangan ekonomi mendesak di zaman kita. Bagian 9, paradigma baru, menjalin kemakmuran dan keadilan. Dunia berdiri di persimpangan jalan. Paradigma ekonomi lama gagal mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Kita membutuhkan visi ekonomi baru yang menyeimbangkan kemajuan materi dengan keadilan sosial, pengelolaan lingkungan, dan perilaku etis. Sintesis prinsip-prinsip ekonomi Barat dan Islam menawarkan jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan merangkul prinsip-prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang,
bukan hanya segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Ini bukan hanya visi idealis, tetapi kebutuhan pragmatis. Tantangan zaman kita menuntut solusi kolaboratif. Dengan menjembatani kesenjangan antara pemikiran ekonomi Barat dan Islam, kita dapat membuka kemungkinan baru untuk dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan. Perjalanan dimulai dengan dialog, pemahaman, dan kemauan untuk merangkul ide-ide baru. Masa depan planet kita dan kemakmuran bersama kita bergantung padanya.